Haruskah aku menyerah dari kehidupan ini atau ngopi aja? Pernahkah Anda melamun di tengah rutinitas harian yang melelahkan lalu tiba-tiba merasa kosong? Merasa bahwa hidup ini rasanya muter-muter nggak jelas? Anda bertanya, untuk apa aku melakukan semua ini? Selamat datang di dunia absurditas. Kita akan menelusuri pemikiran seorang pria yang menghabiskan seluruh hidupnya bergulat dengan pertanyaan ini. Seorang yang sama resahnya dengan kita. Namanya Albert Camus. Lahir tahun 1913 di Aljazair yang ketika itu adalah negara jajahan Prancis. Albert Camus tumbuh dalam garis kemiskinan. Ayahnya tewas di medan Perang Dunia I dan dia tinggal bersama ibunya yang setengah tuli dan hampir buta huruf. Sejak remaja, ia sudah digerogoti penyakit TBC yang memaksanya berulang kali keluar masuk sanatorium. Hidup memberi kamu alasan yang lebih dari cukup untuk menyerah. Tapi justru dari sana ia menulis karya-karya yang mengguncang tradisi filsafat barat. Pada tahun 1957, ia menerima Nobel Sastra. Sayangnya, 3 tahun kemudian, ia meninggal dalam kecelakaan mobil di usia 46 tahun. Kamu bukanlah seorang eksistensialis, meski ia sering dikategorikan demikian. Ia lebih suka menyebut dirinya sebagai seorang esais, seorang manusia biasa yang mencoba memahami mengapa dunia ini begitu tidak masuk akal, dan bagaimana caranya tetap hidup di tengah ketidakmasukakalan itu. Dalam esainya yang berjudul The Myth of Sisyphus, kamu menulis bahwa hanya ada satu pertanyaan filsafat yang benar-benar serius dan harus dicari jawabannya, yaitu, apakah hidup ini layak untuk dijalani? Pertanyaan ini lahir dari apa yang ia sebut sebagai absurditas. Absurditas dalam pengertian kamu adalah sebuah konfrontasi, sebuah benturan antara dua hal yang tidak bisa didamaikan. Di satu sisi ada kita, manusia, makhluk yang secara naluriah terus bertanya, terus mencari penjelasan, terus mendambakan makna dan keteraturan. Di sisi lain ada dunia, semesta yang bisu, dingin, dan sama sekali tidak peduli pada pertanyaan-pertanyaan kita. Kita bertanya, mengapa aku ada? Apa tujuanku? Kemana semua ini bermuara? Alam semesta diam. Alam semesta tidak menjawab. Bukan karena jawabannya tersembunyi dan belum kita temukan, tapi karena memang tidak ada jawabannya di sana. Kamu pernah menulis, dimanapun, di sudut-sudut jalan manapun, perasaan absurd itu bisa menampar wajah siapapun. Coba renungkan siklus hidup yang kita jalani bersama. Orang tua kita mati-matian agar kita bisa sekolah. Kemudian kita sekolah mati-matian agar bisa bekerja. Lalu kita nantinya akan menikah dan bekerja mati-matian pula agar anak kita bisa sekolah. Begitu terus, berputar tanpa henti dari generasi ke generasi. Lalu pertanyaannya, siapa yang sebenar-benarnya hidup? Kamu sangat mencintai sepak bola. Baginya, sepak bola adalah metafora yang sempurna untuk kehidupan. Saat kita akan menendang bola, kita mengkalkulasikan arah angin, mengukur kekuatan kaki, menggunakan teknik terbaik, tapi saat bola ditendang, bola itu bisa saja malah meleset. Ada jarak yang selalu ada antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang benar-benar terjadi. Itulah absurditas yang menurut kamu adalah hal yang niscaya, hal yang menjadi kondisi dasar dari eksistensi manusia. Dan menurut kamu, kesalahan terbesar kita adalah berpura-pura bahwa jarak antara apa yang kita rencanakan dan realitas yang terjadi itu tidak ada. Untuk menggambarkan kondisi manusia ini, kamu meminjam sebuah kisah dari mitologi Yunani kuno, kisah tentang Sisyphus. Sisyphus adalah seorang raja yang terlalu mencintai kehidupan. Kecintaannya begitu besar hingga ia berani menipu Thanatos, dewa kematian, dan bahkan mengelabui Hades, penguasa dunia bawah. Ia berhasil untuk sementara waktu melarikan diri dari kematian itu. Tapi para dewa tidak bisa membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Akhirnya, Sisyphus diberi hukuman. Sisyphus dihukum untuk harus mendorong sebuah batu raksasa ke puncak gunung. Dan setiap kali hampir sampai, batu itu akan tergelincir dan menggelinding kembali ke dasar. Sisyphus harus turun, memulainya dari awal dan mendorong lagi, tanpa akhir. Begitu terus untuk selamanya.
Para filsuf sebelum kamu membaca kisah ini sebagai gambaran penderitaan, tapi kamu membacanya secara berbeda. Ia melihat Sisyphus bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemberontak. Dan ia berkata, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Kenapa? Karena Sisyphus menyadari kondisinya sepenuhnya. Ia tidak memiliki bayangan tentang tujuan akhir dari pekerjaannya. Ia tahu bahwa batu itu akan selalu jatuh. Ia tahu akan selalu harus mendorongnya kembali ke atas. Dan dengan mengetahui ini secara sadar, ia mengambil alih kendali atas satu hal yang tidak bisa para dewa rampas darinya, yaitu cara ia merespon nasibnya. Hukuman para dewa tidak bisa menyentuh batin Sisyphus, karena batinnya tidak bergantung pada hasil yang tidak akan pernah datang. Ia sepenuhnya hadir dalam setiap langkah mendaki. Ia sepenuhnya sadar dalam setiap nafas yang ia hembuskan ketika menuruni gunung. Batu itu miliknya, gunung itu miliknya, dan dalam pemaknaan itu, Sisyphus adalah seseorang yang bebas. Lalu pertanyaannya, ketika kita berhadapan langsung dengan kenyataan bahwa hidup ini sering tidak menjawab pertanyaan terdalam kita, apa yang bisa kita lakukan? Kamu mengidentifikasi 3 respon yang biasanya dipilih manusia. Dan ia berpendapat bahwa 2 dari 3 respon itu pada akhirnya adalah bentuk pelarian. Respon pertama, bunuh diri. Jika hidup ini tidak bermakna, mengapa dilanjutkan? Ini adalah logika yang tampak konsisten. Tapi kamu menolaknya dengan tegas. Dia menyebut orang yang bunuh diri adalah sebagai seorang pengecut. Bunuh diri bukan jawaban atas absurditas. Bunuh diri adalah penyerahan diri kepada absurditas. Ia membiarkan ketidakbermaknaan itu menang. Kita melarikan diri dari pertarungan alih-alih berdiri dan menghadapinya. Respon kedua, bunuh diri filosofis. Ini respon yang jauh lebih halus, tapi justru ini lebih berbahaya. Ketika hidup terasa terlalu berat, ada kecenderungan manusia untuk melompat secara mental ke dalam sebuah sistem yang dia harapkan memberi jawaban pasti. Melompat ke dalam keyakinan-keyakinan bahwa semua penderitaan ini pasti punya makna tersembunyi yang suatu hari akan terungkap. Bahwa ada kekuatan di luar sana yang sudah mengatur segalanya. Dan karena itu, kita tidak perlu lagi bertanya terlalu dalam. Kita melarikan diri ke dalam sistem kepercayaan yang memberikan jawaban pasti bahwa alam semesta ini punya rencana, penderitaan itu punya makna transenden, dan di balik itu semua ada tujuan yang lebih tinggi yang suatu hari akan terungkap. Kehidupan yang absurd ini hanyalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Kamu menyebut ini philosophical suicide, bunuh diri filosofis, bukan karena kepercayaan religius itu salah, tapi karena respon ini menghindari absurditas, bukan menghadapinya. Yang ia kritik bukan keyakinan itu sendiri, melainkan cara kita menggunakannya sebagai pereda nyeri yang membuat kita berhenti hadir secara penuh dalam kehidupan nyata, berhenti berpikir dengan jujur, dan berhenti bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita sendiri. Bagi Anda yang masih beriman, coba tanyakan ulang pada diri Anda sendiri, sudahkah kita menjalani keyakinan kita dengan penuh kesadaran? Ataukah kita hanya menjalani ritualnya saja tanpa benar-benar eksis di dalamnya? Apakah keyakinan yang kita pegang selama ini memberikan dampak baik pada kita dan membuat kita semakin bertanggung jawab, atau justru sebaliknya? Respon ketiga, pemberontakan. Inilah yang kamu tawarkan sebagai jalan ketiganya. Dan penting untuk dipahami dengan tepat karena ini sering disalahartikan. Pemberontakan kamu bukan anarki, bukan nihilisme, bukan sikap acuh tak acuh terhadap segalanya. Pemberontakan adalah pilihan untuk tetap hidup sepenuhnya meski dunia tidak selalu memberikan jawaban yang kita cari. Tatap kenyataan itu langsung. Jangan lari ke bunuh diri, jangan lari ke ilusi, dan kemudian tetaplah berdiri, tetaplah mencintai, tetaplah bertindak, tetaplah hadir. Bukan karena ada jaminan bahwa tindakan itu akan bermakna dalam skala kosmik, tapi karena disinilah satu-satunya kehidupan yang kita miliki, dan ia layak untuk dijalani sepenuh-penuhnya. Ketika orang mendengar Albert Camus berbicara tentang pemberontakan dan kebebasan, mereka sering langsung mengasosiasikannya dengan Sartre dan eksistensialisme, khususnya ide bahwa manusia yang menciptakan maknanya sendiri.
Tapi kamu tidak setuju dengan itu. Bagi Sartre, ketiadaan makna bawaan adalah kebebasan, sebuah kanvas kosong untuk kita isi sesuka hati. Manusia, bagi Sartre, adalah pencipta makna. Namun bagi kamus, ini masih terlalu optimis. Ia tidak bilang kita harus menciptakan makna untuk menggantikan kekosongan itu. Ia bilang kita hidup sepenuhnya, meski kekosongan itu nyata. Kita tidak perlu mengisi kekosongan itu untuk bisa bahagia. Kita tidak perlu jawaban untuk bisa terus berjalan. Agar ini tidak hanya menjadi teori yang indah di atas kertas, mari kita lihat bagaimana kamu menghidupkan gagasan-gagasannya dalam karya-karya fiksinya. Dalam novelnya The Stranger, kamu membuat tokoh Meursault. Tokoh yang menjalani hidupnya dengan cara yang tampak sangat acuh. Ia tidak berpura-pura merasakan apa yang tidak ia rasakan. Ia tidak memanipulasi hidupnya agar terlihat bermakna bagi orang lain. Dan dalam momen terakhirnya ketika menghadapi kematian, ia justru menemukan sesuatu seperti kedamaian. Bukan karena ia akhirnya menemukan makna, tapi karena ia berhenti menuntut makna dari hal-hal yang tidak bisa memberikannya. Karakter kedua dari kamu ada dalam The Plague. Di sana, Dr. Ryuk merawat pasien-pasien wabah di kota Oran yang terkepung hari demi hari tanpa tahu kapan ini akan berakhir. Tanpa jaminan bahwa usahanya cukup. Tanpa kepastian bahwa penderitaan ini punya alasan yang lebih besar. Ia tidak bertindak karena percaya penderitaan itu punya makna tersembunyi. Ia bertindak karena disitulah tempatnya dan karena orang-orang di depannya membutuhkan pertolongan darinya. Itulah wujud nyata dari pemberontakan ala kamu, bukan gestur heroik sekali seumur hidup, melainkan pilihan kecil yang diperbaharui setiap hari. Pilihan untuk tetap hadir, pilihan untuk tetap peduli, dan pilihan untuk tetap bertindak meskipun dunia tidak selalu memberikan hasil yang kita harapkan. Dan dari sikap itulah lahir salah satu kalimat dari kamu. Aku memberontak, maka aku ada. Sebuah sindiran langsung kepada Descartes, sekaligus sebuah pernyataan bahwa martabat manusia bukan hanya terletak pada kemampuan berpikir, melainkan pada keberanian untuk terus berdiri dan terus bertindak. Ada satu hal lagi yang perlu kita pahami tentang kamu sebelum kita tutup. Kamu sering dikira anti harapan, tapi itu tidak sepenuhnya tepat. Yang kamu kritiki adalah harapan yang membuat kita berhenti hidup di masa ini. Harapan bahwa semua ini akan terbayar lunas di suatu titik yang selalu ada di depan. Sehingga kita terus menunda untuk benar-benar hadir dalam hari ini. Ia mengkritisi cara kita menggunakan masa depan sebagai pelarian dari tanggung jawab di masa kini. Bagi Anda yang beriman, ini bukan tentang menolak keyakinan akan adanya akhirat, melainkan sebuah undangan untuk bertanya, apakah keyakinan ini membuat saya lebih hidup hari ini, atau justru membuat saya menunda-nunda untuk benar-benar hadir menghidupi hari ini. Kita juga terlalu mudah menjadi hakim bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Padahal, semua orang di sekitar kita sedang mendorong batunya masing-masing di gunung mereka masing-masing, dengan beban yang tidak selalu bisa kita lihat dari luar. Kamu menulis sesuatu yang indah dalam esainya Return to Tipasa, dalam sebuah teks yang ia tulis saat kembali ke tanah kelahirannya di Aljazair setelah bertahun-tahun pengasingan dan perang. Di sana, ia menulis, "Di tengah musim dingin, aku akhirnya menyadari bahwa dalam diriku ada musim panas yang tak terkalahkan." Kalimat itu bukan tentang optimisme yang naif. Kalimat itu lahir dari pernyataan seseorang yang sedang menatap langsung ke dalam kegelapan. Di tengah kondisi kemiskinan, di tengah wabah penyakit karena perang, di tengah kehilangan yang sangat masif, tapi dia memilih dengan sadar dan penuh untuk tidak membiarkan kegelapan itu menelannya bulat-bulat. Dunia ini absurd. Ia tidak akan pernah berhenti menjadi absurd hanya karena kita berharap sebaliknya. Tidak ada rumus tertentu, tidak ada formula tertentu, tidak ada jalan pintas, tidak ada sistem kepercayaan yang bisa sepenuhnya menyembuhkan rasa tidak nyaman atas keabsurdan itu. Tapi, di dalam diri Anda, di bawah semua kelelahan, semua kebingungan, dan semua pertanyaan yang belum terjawab, ada sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh absurditas, yaitu kemampuan untuk tetap hadir, kemampuan untuk tetap peduli, dan kemampuan untuk tetap memilih. Hari ini, bahwa hidup ini layak untuk dijalani. Seperti Sisyphus yang menuruni bukit dengan senyum di bibirnya, bukan karena batunya tidak berat, tapi karena ia telah memutuskan bahwa perjuangan itu miliknya,
meski ia tidak tahu kapan itu berakhir dan kemana akhir tujuannya. Haruskah Anda menyerah pada hari yang berat ini atau menyeduh kopi, menarik napas panjang dan memilih untuk terus berjalan? Terima kasih sudah menonton Celoteh Damar, sampai jumpa di video-video berikutnya.